Sahabat budaya, kembali lagi di Kata Budaya Kata Siapa bersama saya Ares, podcaster hari ini. Kita masih ada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 di Jawa Barat. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Bandung Heritage Society. Ada Akang Tubagus Adi. Panggilannya Kang Adi Kang ya, Adi Kang. aja. Oke, Kang Adi. Bandung Heritage Society, dari namanya tuh berbau-bau heritage gitu. Sebetulnya Bandung Heritage Society sebuah lembaga kayak swadaya masyarakat lah dulu, LSM. Masyarakat LSM. Masih kayak ngomongin itu sebetulnya. Ya kebetulan baru pergerakannya hampir 38 tahun lah di Indonesia kan itu. Jadi kami itu cuma memang awal-awal berdiri kan tadi kepedulian tentang pelestarian gitu, cagar budaya sih awalnya gitu. Tapi sebenarnya ada nama Indonesia, Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung. Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung. Bandung doang berarti? Iya, dulunya gitu. Dulunya begitu. Biar gaya nih. Biar gaya. Bikinnya Bandung Heritage Society kan gitu. Jadi kita memang lebih terkenal sebagai Bandung Heritage lah. Awalnya dibuat karena kepedulian terhadap cagar budaya di Bandung. Ya. Kan itu tidak hanya kalau ngomongin kita cagar budaya kan tangible sama intangible gitu ya. Nah memang rata-rata awal-awal beberapa yang emang arsitek ya saat itu, cuman sama antropolog lah kan gitu, sama penggiat perhotelan sama pariwisata. Nah awal-awal terbentuk seperti itu ya yang semangatnya ya tadi melestarikan sebetulnya bangunan lama di kota. Bangunan lama itu ya. Yes. Itu kenapa dia urgent gitu untuk dibuat Bandung Heritage Society ini? Ya karena memang pada saat itu jadi tahun berapa ya, gitu? 38 tahun lah pokoknya. 38 tahun, 80-an ya. Ya, 80-an lah. Pertengahan 80 ya gitu ya. Ya, 86 lah, 86-an kan gitu. Nah, ketika kita bikin sebetulnya mulai ada kan pembangunan kota yang baru itu juga mulai merangsek atau menghancurkan beberapa bangunan lama di kota Bandung kan gitu. Nah, ini yang kita berpikir bahwa salah satu warisannya adalah artefaknya kan gitu, tangible-nya kan, itu bangunan yang berbentuk bendanya. Nah ini yang kedepannya mungkin saat itu dengan undang-undang yang pertama ya, CB yang pertama, kita melihat bahwa wah ini tuh harus dilestariin gitu, nggak boleh hancur. Karena memang entitasnya kan Bandung itu didesain pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke kota Bandung. Artinya udah keren banget lah, udah bagus banget gitu. Jadi sampai sekarang ada berapa anggotanya Bandung Heritage ini? Ya hampir 1.000 sih, cuman kan kita tuh selalu Bandung itu diberkahi dengan teman-teman yang bersekolah ke sini kan. Berkahi malah ke Bandung, orang-orang yang bekerja di Bandung, akhirnya rata-rata mereka pulang kembali ke negeri asal masing-masing gitu. Asal masing-masing, kayak jauh gitu. Banget ya. Ada ke Sumatera, ada ke Gresik, kemana-mana, dan setelah itu biasanya mereka mau bikin lembaga yang sama lah kan gitu. Kayak misalnya kita punya senior nih, Mbah Hasis Tarekat nih kalau di Sumatera ada Badan Warisan Sumatera. Nah itu awalnya series Bandung Heritage yang pertama. Oh dia kan, itu jadi awalnya Bandung Heritage generasi kan, pertama. Ya kan gitu. Nah berkah kita adalah tadi men-spread kebaikan itu ke daerah yang lain kan gitu. Berarti sekarang anggotanya ini profesinya apa aja? Profesinya kalau dulu banyaknya arsitek pada hotelier gitu, terus juga antropolog. Kalau sekarang macam-macam. Ada dokter, ada ya jadi tapi ya masih kebanyakan karena memang ini juga karena ngomongin bangunan lama ya di arsitek kan gitu. Kebanyakan arsitek, arkeolog gitu juga ada. Ya pengacara juga ada. Karena kan kalau ngomongin tadi bangunan cagar budaya dihancurin kan mereka yang paling depan nih minta bantuin ya. Gitu. Ini secara hukum kayak gimana kan gitu. Mereka penghancurannya atau bagaimana kita mempertahankan gitu. Nah, teman-teman di bidang hukum ini juga sangat membantu kami banget. Pengacara bidang hukum. Saya dengar Bandung Heritage Society ini juga membantu terbuat ya dia. Perda ya, Perda dan Perwali ya. Perda sama Perda pertama juga kita bikin kan gitu. Itu hanya 100 bangunan cagar budaya dong. Kebayang nih perjuangan yang sangat banyak. Kita punya inventarisasi itu. Kalau sekarang udah dapodik ya. Nah dulu kita bikin inventarisasi tebal banget. Itu hampir 1.000 bangunan gitu. Tiba-tiba yang diokein sama DPRD pada saat itu cuma 100. Nah kecewa sih, tapi udah ada aturan. Nah akhirnya kita reposisi lagi. Akhirnya pada cagar budaya yang terakhir itu Perda Kota Bandung tentang bangunan cagar budaya itu hampir 1.770 bangunan. Di Bandung aja? Di Bandung saja. Kota Bandung. Kota Bandung aja. Kota Bandung. Yes. Berarti
Bandung Heritage Society ini juga menginventarisir cagar budaya yang ada di Bandung. Yes, termasuk itu masukkan kelas A, kelas B, kelas C. Sampai kita tuh mempropos di Perda itu bahwa mereka tuh harus punya keringanan pajak. Apa dong pemerintah mau gimana ya, keringanan pajak misalnya yang kelas A itu ada sekitar 70% keringanan pajaknya. Kelas B itu kelas A, kelas B itu apa? Kalau bunga matahari gitu. Kalau di Bandung itu kita punya tipologi gitu. Sebenarnya nggak ada dalam Undang-Undang Cagar Budaya gitu. Nah, kita tuh ngebagi ke istilahnya kesesuaian bangunan itu. Jadi bagus banget, bagus dan agak bagus. Nggak ada yang jelek ya? Seperti gitu, kan gitu. Semuanya bagus kan gitu. Nah, cuman si kelas itu juga kita bedain karena tadi kita tuh pingin pemerintah tuh bertanggung jawab dengan bangunan cagar budayanya hingga mengasih insentif sebetulnya, kan gitu. Dan lumayan misalnya kelas A. PLN saja, PLN yang di Jalan Asia Afrika kalau tidak salah 170 juta tuh per tahun tuh. Mereka bayar pajaknya aja. Kebayangan 70% berapa mereka kalau mereka dapat diskon 70% kan. Diskonnya gitu. 70% berarti pajaknya. Kan gitu. Jadi memang kita bantu mereka. Jadi ngomongin pemerintah bisa apa ya? Kalau ada keringanan pajak ya pakailah buat pelestarian gitu ya, gedung-gedungnya itu. Ataupun misalnya yang kurang mampu kan gitu, tapi bangunan cagar budaya kan. Jadi jangan sampai kita ngerasa kalau bangunan cagar di kota Bandung itu dapat imbasnya aja, nggak bisa dijual segala macam. Padahal sekarang pada posisi pemanfaatan bangunan, orang datang ke Bandung rata-rata mereka senang banget sama bangunan lama, sama jalan-jalannya kan gitu. Kita punya konteks kawasan, mau jalan-jalan ke Braga, oke, jalan-jalan ke Gedung Sate dan kawasannya. Nah itu udah memang dari zaman Belandanya, Hindia Belanda pada saat itu udah given. Gitu kawasan cagar budaya itu. Jadi Bandung Heritage Society ini juga apakah terlibat dengan revitalisasi dan proyek-proyek untuk apa namanya? Yes. Ya, termasuk itu juga. Misalnya dulu kita pernah riset soal kawasan Braga nih. Braga kita juga ikut ke dalam rencana detail tata ruang nih. Nah, balik-balik lagi kan, kalau cagar budaya ini kan tergantung konsep pemerintah kotanya. Kabupaten kotanya mau kemana? Nah, visinya di Bandung punya apa sih? Bandung tuh nggak punya, kalau mau jalan-jalan ke Bandung, mau ke alam itu cuma kedua. Pangalengan, gitu kan, sama ke Lembang. Yang satu KBB, satu Kabupaten Bandung. Nah, kota Bandung nggak punya. Nah, kita tuh punya 1077 bangunan ya, 1070 itu ya dianggap sebagai legasi kita terakhir gitu loh. Jadi kalau bangunannya hilang, datang ke Bandung mau apa gitu loh. Kan gitu. Upaya pelestarian untuk bangunan-bangunan yang udah didata ini apa aja di Bandung Heritage Society sendiri? Paling tidak di senior kita, beberapa senior kita udah masuk ke dalam tim ahli cagar budaya kan. Itu bagian dari Kota Bandung, Kota Bandung, cagar budaya ya, Kota Bandung. Dan beberapa kota sekitarnya. Sekitarnya Bandung. Ya, ada yang di KBB, ada Kabupaten Bandung Barat gitu sama Kabupaten Bandung kan gitu, Sumedang dan beberapa anggota Bandung Heritage juga. Nah, ini sebetulnya si SPED ini yang berusaha kita buka sebetulnya bahwa balik lagi inisiatif sama visi misi pemerintah kota ini yang kita jaga sebenarnya. Jadi bukan hanya keinginan sebagian warga kota Bandung nih kan gitu, tapi visi kotanya nih yang mau berkembang seperti apa. Wong kita udah punya 1077 bangunan, 70 bangunan yang kita pertahanin gitu, yang kita registrasi gitu ke dalam Perda Cagar Budaya. Nah, masa sih harus gampang sehancur itu juga kan gitu atas nama pembangunan kan gitu. Nah, konteks ini sebetulnya yang kita bantu dengan keadaan TACB, keadaan riset-riset di semua stakeholder Bandung Heritage gitu yang bantu ini. Kalau pernah nggak nemu kasus yang bangunannya milik perorangan dan orang itu memang ingin bangun kayak menghancurkan bangunannya gitu? Pernah nemu kasus kayak gitu di Bandung atau? Oh ada sering banget. Nah paling gampang gini, Bapak warga negara Indonesia, yes dia bilang kan gitu. Bapak mau ke luar negeri harus punya KTP nggak? Iya. Nah, cagar budaya itu sama, ada undang-undangnya Pak. Nah, itu given artinya kan gitu, bukan kita memaksa Bapak untuk itu. Nah, tapi artinya ada pada posisi pemanfaatan. Misalnya, kalau dulunya rumah, sekarang mau jadi restoran ya bisa. Cuman kalau itu kelas A ya ada khusus lah. Gitu, misalnya fasad bangunannya nggak boleh di ini. Nanti ada tim ahli cagar budaya sendiri yang nanti ngereposisi yes or no-nya gitu sampai mana sih kan gitu. Karena teman-teman ini punya pertama pada konteks nilai kan ya. Gitu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bandung Heritage Society ini apa aja sih Pak? Tadi kan udah revitalisasi, inventarisir. Ya kampanye juga sama. Misalnya kita kampanye, kita mulai dari anak PAUD sampai perguruan tinggi misalnya. Ngajak jalan-jalan. Nah makanya
kita tuh lembaga yang tidak pernah bilang bahwa gini, ya memang kita 38 tahun gitu ya. Kita tidak ngerasa bahwa kita itu ngerasa bahwa warga Bandung punya hak yang sama buat melestarikannya. Misalnya ada komunitas jalan-jalan nih sekarang kan gitu. Kita memang sudah melakukan jalan-jalan mungkin dari 15-20 tahun yang lalu, tapi sekarang misalnya ada komunitas alet, ada komunitas cinta Bandung, Bandung Good Guide misalnya kan gitu. Nah, kita tuh ngerasa berterima kasih dong udah ada yang melakukan. Kita nggak usah kampanye di situ. Tapi kalau mereka mau nanya-nanya soal literasi atau apa ya akan kita kasih. Gitu, ada PDF-nya, ada buku-bukunya, ada foto-fotonya kan gitu. Terus juga tolong dong nanti sisipin bahwa mencintai bangunan cagar budaya itu adalah sesuatu yang asik gitu ya, enak gitu loh kayak gitu loh, keren gitu loh kayak gitu-gitu. Nah, nyisipin itu sebetulnya kan gitu. Terus juga ngomongin sejarah nih yang intangible dulu 97 kita riset soal Bandung Lautan Api misalnya. Kita kerjasama sama teman-teman dari kebetulan American Express Bank kan gitu. Yang ini kita bikin 10 stilasi tingginya sebesar ini nih. Ada bunga paterkomala di atasnya, terus bunga paterkomala, bunga khas Bandung gitu ya. Itu udah dalam posisi patung yang bikin Pak Naryo, salah satu pematung terkenal di Indonesia gitu. Nah, ada 10 stilasi yang kita titik-titikin sebetulnya peristiwa Bandung Lautan Api pada itu terjadi di situ di mana saja kan gitu. Nah, terus juga kita cetak buku lagi. Kita melakukan misalnya olah history nih ke beberapa narasumber. Kita udah pernah hampir 35 narasumber. Mungkin sekarang tinggal 1 atau 2 ya. Termasuk Pak Nas loh. Pak Nas itu yang pernah kita wawancara soal Bandung Lautan Api kan gitu. Nah, setelah itu orang tuh Bandung punya visi akhirnya melestarikan sejarah kota Bandungnya gitu ya sebagai intangible heritage gitu. Nah, mulai ada buku, mulai diperkenalkan sekolah-sekolah dan Bandung juga mulai dilihat gitu bahwa percaya bahwa nggak akan ada perundingan pertama dengan Belanda namanya Linggarjati kalau nggak ada Bandung Lautan Api kayak gitu. Iya, yes, betul sekali. Nah, terus ngelihat kegiatannya banyak, terus kayak begitu berarti kerja sama dinas kah atau Pemda atau pemerintah pusat mungkin? Ya tentu saja kan itu yang membuat kita ngebantu. Misalnya dulu kita pernah punya base camp itu di RN Martaniana 209, Riau 209 itu dinas pariwisata provinsi. Oh ya. Karena kita bantu ngerenovasi bangunan lamanya, mereka nggak bisa bayar pakai uang, mereka bayar pakai sewa tempat gitu. Nah, di situ kita tidak hanya ngomongin Bandung nih, mulai ngebantu inventarisasi daerah-daerah kota lain gitu. Ada Cianjur, Sumedang kan gitu, ke Bogor kita, ke Garut gitu, bangunan cagar budaya seperti apa aja kan gitu. Nah, tentu saja kita mendetailkan apa yang kota Bandung juga, misalnya kerjasama dengan luar, misalnya kita dengan Ekomos, terus juga perguruan tinggi tentunya. Kan kebanyakan yang akan banyak sekali menghancurkan bangunan lama adalah arsitek dong. Mereka yang ngebangun kan gitu. Wah, pokoknya gua mah ini anti kolonial segala macam. Agak sedikit berbeda. Bangunan kolonial gitu ya. Sedikit berpikir gitu. Nah, supaya visi pandangan mereka tentang heritage itu tidak ke situ, ya kita berusaha dong kampanye ke kampus-kampus. Misalnya kita pernah ke Universitas Indonesia. Dosen-dosen kita di Unpar, dosen Universitas Pariangan, di ITB. Terakhir kita sama ITENAS misalnya. Ada sekitar 300 mahasiswa yang ikut dalam kegiatan Kampus Merdeka misalnya, ngeriset bangunan lama. Ada mata kuliah konservasi. Nah, kita bantu ke lapangannya, bangunannya apa yang diriset kan gitu, kita ngebantu sidang-sidang mereka kan gitu, dan kita kasih tahu oh ini bangunan lama segala macam kan gitu. Ini yang bisa kita insight loh ke mereka kan gitu. Nah, bisa dibayangkan gini Mbak, salah satu contohnya. Kita punya misalnya Societe Concordia, Gedung Merdeka gitu. Pas pada zamannya 1930-an gitu, 20-an itu jadi tempatnya kongkonya orang-orang Belanda. Planter dong, planter orang-orang kaya termasuk Bosca. Mereka ngejajah, mereka perkebunan, uitnya banyak di situ kan gitu loh. Nah, pas tahun 55 Soekarno itu menjadikan tempat itu menjadi tempat kemerdekaannya Asia dan Afrika. Kenapa dipilih tempat itu? Kan kebayang kalau bangunannya nggak ada gitu ya. Nah, Soekarno cuma bilang, oh dulu kita pernah memerdekakan Asia Afrika di gedung yang pada titiknya orang-orang Eropa itu, orang-orang Belanda pada situ kongko. Kan gitu. Pada titiknya sendiri kan gitu loh. Kenapa nggak dipilih misalnya Masjid Agung gitu atau apa gitu, tapi memilih itu gitu loh, tempat kan gitu. Artinya ada perubahan kekuasaan, perubahan suasana yang membuat kayak kebayang nih kalau bangunnya nggak ada, katanya gitu. Menurut ceritanya kan gitu. Nah, makanya kita selalu bilang bahwa di Bandung itu no artefak no history, no dokumen no history, no mantifak no history. Mantifak hasil kebudayaan dong, kan gitu. Nah, tiga-tiganya kita lakukan sekarang, kan gitu ya. Berusaha dong riset-riset itu menemukan buku-buku lama, kerjasama sampai kita juga bikin misalnya kemarin ikut dalam pembuatan Museum Sejarah Kota Bandung, kayak gitu. Museum Sejarah Kota Bandung. Ngapain tuh di situ? Ya bikin sebenarnya ada museum skala kota. Sekarang udah ada nih. Wah, jadi dari awal Iya, jadi sahabat budaya kalau mau jalan-jalan ke Bandung,
main dong ke Museum Sejarah Kota Bandung sedikit. Promosi, bagus, nggak apa-apa. Iya, museumnya Main-main banyak dong, kan, iya. museumnya banyak. Betul. Tapi kalau misalnya mau lihat intisari mau kemana gitu, ya datang dulu ke situ, baru tetepin saya mau ke sana. Oh gitu. ya, biar tahu ya mau kemana jalan-jalannya. Wisata budaya ya berarti. Yes, betul. Kalau untuk masalah isu-isu terkait pelestarian cagar budaya di Bandung yang terkini apa nih? Ya kalau kita sekarang misalnya terkena imbas dari pembangunan nasional gitu. Pembangunan nasional. Proyek strategis nasional namanya Ya. kan gitu. Pemerintah nasional, pemerintah pusat bikin namanya kereta cepat misalnya. Nah, bus itu ya? Oh, bus itu udah jadi, tapi kan masalahnya ada feeder. Nah, feeder ini butuh tadi jalan layang ke tengah-tengah kota tuh. Nah, salah satunya adalah jalan layang yang akan menembus misalnya Jalan Arjuna. Nah, itu kesepakatannya kan antara ini ada bangunan cagar budaya kelas A. Penting banget karena ditulis dalam sebuah jurnal ilmiah bahasa Belanda pada saat itu sebagai bangunan yang paling keren gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba pos jaganya kena saja kan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ataupun misalnya nanti ada rencana pemerintah pusat tuh bikin flyover yang nembus langsung ke dalam kawasan cagar budaya kan gitu. Iya, kebayangkan bangunan cagar budaya di bawahnya ada flyover di atasnya. Wow. Kan konteks ininya kan gitu. Nah, kalau kita berpikir bahwa di Bandung Heritage itu ada place sama space-nya. Iya. Place-nya terjaga, space-nya juga harus dong kan gitu. Terus jadinya gimana? Apakah Ya, kita kan sebenarnya yang kita lakukan ya ngasih tahu pemerintah kota gitu bahwa ada bangunan cagar budaya, ada kawasan cagar budaya, bahwa ya tidak bisa seenaknya, dan mungkin kita cuma hanya bisa bilang bahwa keterlibatan semua multi stakeholder sebelum pembangunan itu harus terjadi. Jangan given gitu, tiba-tiba ada proyek jadi gitu udah maksa-maksa bahwa ini pemerintah pusat kan gitu ya, harusnya dilibatkan. Karena lagi-lagi kan pemerintah yang paling kecil tuh kesulitan ya. Yang paling kecil itu, skala yang kecil itu. Oh iya udah dari pusat, udah pusat gimana lagi? Udah gitu. Ya kalau kita pemerintah daerah, masa kita nggak bisa mempertahankan bangunannya dong gitu. ya kita kan pingin gitu loh. Nah sebenarnya jalan tengah itu yang harus terjadi gitu antara pembangunan baru sama lama itu harus ini. Ya kayak di Bandung lah, kita di arsitektur selalu bilang bahwa ada pertempuran barat dan timur kan gitu. Barat itu teknologinya, nah nilainya itu konteks timur. Nah di Bandung udah kejadian banget itu. Di bangunan di bangunan Art Deco Bandung kan begitu. Barat ketemu timur? Iya, misalnya kita punya Majestic nih, bioskop pertama Majestic kan, di depannya tuh ada Kala kan gitu. Depan Majestic ada Kala. Ada Kala Makara kan, kebayang. Biasanya disimpan di candi-candi Hindu Buddha kan. Nah, tiba-tiba masuk begitu. Nah, Bob semua kan memasukkan teknologi ke dalam bangunan modern kan gitu. Nah, paling tidak ya berpikir oh kalau dulu mah Purify mau masuk ini mah di Purify lah sebelum masuk bioskop itu. Istilahnya apa ya? Iya itu di ituin lah gitu. Jadi sebelum masuk harus suci dulu gitu. Suci dulu, betul. Ya ampun. Tapi bagus. Gimana caranya masuk Bandung Heritage Society sebenarnya? Sebetulnya gampang. Adakah syarat-syarat khusus? Ya, biasanya kita punya pertemuan bulanan nih, monthly meeting. Nah, di situ ada tulis enggak mau agama apa aja, mau suku di mana saja. Bahkan dia orang luar negeri juga boleh masuk Bandung Heritage Society. Enggak usah orang Bandung. Enggak harus KTP Bandung Enggak usah. Enggak usah kan gitu. Terus ada barcode-nya Bandung enggak boleh kan gitu katanya. Enggak, buat semua orang semua warga Indonesia juga boleh. Kalau untuk proyek-proyek museum, selain museum tadi pembangunan itu, apakah pernah kayak proyek kurasi atau apa gitu? Ya kayak kita kemarin diperbandungkan misalnya di Gedung Merdeka tuh. Ketika Gedung Merdeka Museum Konferensi Asia Afrika lebih tahu banyak soal bagaimana pelaksanaan museum. Nah, Bandung Heritage membantu bagaimana sih dulu awalnya bangunan cagar budayanya gitu, misalnya Sombird ataupun dulu Sesong Koreanya dulu berdiri. Nah kita cariin sejarahnya, kita bikin museum kecilnya gitu, kita bikin pamerannya kan gitu, artefaknya kita simpan segala macam kayak gitulah. Coba misalnya gitu. Ini Bandung Heritage Society ya. Terus selain CB, kan kita juga ada undang-undang tentang OPK ya. Iya, apakah Bandung Heritage Society sudah merambah ke OPK? Iya itu sih yang sebenarnya kan karena awalnya juga tidak hanya ngomongin tentang bangunannya saja, beberapa teman tuh kan backgroundnya antropolog gitu ya. Nah antropolog biasanya riset, misalnya kemarin kita cerita soal naskah yang terakhir itu naskah Sumur Bandung. Nah, orang nyangka Sumur Bandung itu nama tempat karena ada situs sumur nama Sumur Bandung, tapi ternyata itu nama perempuan.
klasik gitu loh. Nomor perempuan Pada masa klasik. nama Kan orang Sunda perempuannya selalu namanya Sumur Bandung. Nah, orang Sunda kan selalu bilang paling tidak ada Dayang Sumbi. Iya. Klasik Dayang Sumbi aja Sumbi terus sama aja. kan gitu. Padahal ada. Nah, itu dituliskan dalam sebuah naskah namanya Naskah Sumur Bandung 1930-an sama Pleite itu. Dia tulis ulang kan gitu. Nah, di satu riset itu dan kemarin kita tetapin. Dan ternyata disampainya gitu ya, OPK itu tidak oral history ternyata lewat kacapi pantun namanya kan gitu. Jadi jadi orang tuh ngecapi tapi mempantun gitu. Dia tiba-tiba hafal aja gitu. Tiba-tiba hafal pada ternyata naskahnya itu kan gitu. Gitu dan itu tuh pernah dituliskan kan gitu. Nah, Bandung Heritage yang begitu juga sebetulnya. Seperti misalnya kemarin Bandung Heritage juga sepakat dengan penetapan dengan sebuah dasar sila Bandung nih sebagai apa namanya? Memory of the World. Memory of the World Yeah. MOW kan gitu loh kan gitu. Ya ini yang sebetulnya ditingkatin itu. Gitu. Sudah mulai merambah-rambah ke ICH juga berarti ya. Iya, betul. Tadi juga kayaknya pernah kita ngobrol-ngobrol ada naskah yang asli Bandung yang Ya, ada di luar sebenarnya negeri. bukan naskah asli Bandung, sebenarnya naskahnya Jawa Barat Jawa gitu. Barat. Namanya naskah Bujangga Manik. Bujangga Manik Naskah asli. ini tuh ada di Oxford sekarang di Inggris dong, Sedang diambil apa pas itu zaman naskah? Raffles kan Iya, gitu loh. Raffles. Jadi orang bilang, "Ya udah Bapak kalau mau riset ini tapi barangnya ada di Inggris aja ya," kan gitu. Yang benar-benar itu salah satu barang yang bisa dikembalikan repatriasi ya, bukan dari Iya. Belanda saja tapi dari Inggris tuh. Karena naskahnya bagus banget dan itu tuh menandakan tentang tempat-tempat suci orang Sunda pada saat itu. Gitu. Jadi itu Pangeran Sunda yang jalan-jalan dari Jawa sampai ke Bali. Jadi gunung-gunung itu ditepatin. Dan kawasan itu sekarang kawasan-kawasan heritage itu di sekitar Jawa Barat itu adalah kawasan-kawasan kalau kita bilang kabuyutan. Kabuyutan. Ya, tempat-tempat suci, tempat orang berdoa pada tempat tertinggi gitu. Itu terdapat di naskah Bujangga Manik Bujangga yang Manik. ada di Oxford. Ya, Itu gitu. kita harus berusaha mengembalikan naskah itu Ya, mungkin ya. harus dikembalikan itu Iya, dan harus dikembalikan. risetnya udah banyak banget. Itu sekarang bisa jadi guide buat orang-orang yang jalan-jalan naik gunung itu para pencinta alam harusnya baca itu. Agak Gitu. repot ya. Pencinta alam mau naik gunung harus baca Bujangga Manik ya. Ketika baca Bujangga Manik dia tahu iya. toponimi tempat-tempat itu dan tempat-tempat itu masih ada sekarang. Oh, iya. Nama-namanya pun masih sama. Masih sama. Sesuai dengan Bujangga Manik itu. Yes. Ada penelitiannya berarti kan? Ada penelitiannya, risetnya ada, semuanya ada, orang yang berisetnya banyak banget. Ini mah sebetulnya tinggal keinginan pemerintah pusat untuk membantu Jawa Barat untuk membuat itu jadi World Heritage lah. Dengarkan Atau gitu. penetapan pada ICN itu kan Iya, itu. betul. Berarti Memory of the World-nya ya. Yes. Ya, kita sudah berapa menit ini Kakak Augie? Masih ada waktukah kita untuk bicara lagi tentang CB dan OPK Bandung? Sok, lanjut lagi. Nah, terus nih OPK, kita tadi abis CB kita bahas ke OPK. Untuk mengukur pemajuan kebudayaan, aktivitas yang berhubungan dengan OPK di Bandung Heritage Society itu apa aja? Ya paling tidak kita kemarin dibantu, kita membantu membuat PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan. Pokok-pokok Yes, yang PPKD. pertama udah gitu kita bikin sama-sama strategi kebudayaan. Ya khususnya kan OPK plus 1 cagar budaya ya. Pasti cagar budayanya OPK kita. plus 1 cagar Ya, budaya. Ya. 10 OPK plus 1 10 OPK plus cagar budaya kan itu. Beruntung ya cagar budaya di set. Kalau OPK-nya kan 10 ditulisin, saya cagar budaya namain gitu. Nyempil di situ. Nah, kita tahu banget dan kita juga berusaha ngebantu itu pada sisi yang lain misalnya, pemampat pada sisi lain. Misalnya tadi pada naskah yang menarik itu tadi pada naskah Sumur Bandung itu yang sudah ditetapkan menjadi intangible heritage gitu ya, warisan budaya tak bendanya Kota Bandung salah satunya. Gitu. Nah dari Jawa Barat, dari Bandung kan gitu. Nah kita mulai tadi pada konteks pada posisi yang lain misalnya bisa nggak kalau misalnya tadi seni tradisinya kan ada kacapi pantun misalnya, kacapi pantunnya bisa di OPK kan gitu. Naskahnya kan naskah itu kan, naskah Sumur Bandungnya kan naskah kan gitu. Nah atau bisa nggak pemampatnya pada posisi misalnya ada nggak cerita soal obat-obat tradisional, bisa teknologi tradisi misalnya kan gitu. Sebenarnya ada nggak misalnya itu pada namanya tuh semacam naskah tentang tentang tata cara gitu sebelum upacara misalnya adat istiadat kan gitu. Kan memang ada di situ tata caranya. Ini juga bahwa satu OPK itu juga bisa membantu pada OPK lain gitu. Jadi
seharusnya satu OPK itu udah bisa berdiri sendiri gitu. Betul. Dan itu dibantu yang lainnya juga bahwa kalau ini ditetapkan, yang lainnya bisa ditetapkan. Jadi serangkaian gitu OPK-nya gitu ya. Ya, selain kita kan punya makanan misalnya kan gitu, ada permainan kan gitu, punya tari tradisional, tari merak lah. Tari gitu, iya kan gitu. Oh iya, saya tahu Iya, tari merak itu. iya. Itu udah WBTBI kalau nggak salah ya. Iya. Itu juga terlibat Bandung Heritage Society. Ya paling tidak beberapa ya kita mendukung itu sih sebenarnya, tidak terlibat langsung, tapi ya itu bilang ya yang harus inilah. Salah satu yang kita dimintai pendapat lah kan gitu. Oh, kayak ngasih rekomendasi gitu Ya, atau ya semacam begitulah. semacam ada, berarti ada di Bandung Heritage Society ini juga ada tim ahli yang Ya, menilai untuk yang- OPK ya, gitu ya. selain THCB tadi ya. Ya, selain ke bangunannya yang tangible ke intangible juga gitu ada. Berarti kalau gitu mitra-mitranya Bandung Heritage Society selain dinas Itu atau termasuk komunitas adat sebetulnya. komunitas adat? Yes, Oh, yes. komunitas adat di Di sekitar Jawa Barat juga. Sekitar Jawa Misalnya Barat. kita kalau di tengah-tengah Bandung gitu naik ke atas kan karena terlihat Bandung dilengkapi sama gunung nih. Ada misalnya Batu Lonceng tuh komunitasnya. Nah, di sana ada naskah-naskah tentang petempatan orang Sunda kan gitu. Petempatan. Jadi orang Sunda itu dulu pernah nulis boleh dan nggak boleh gitu. Ada nama tempatnya. Misalnya yang paling terkenal adalah Jarian. Ada hantu Jarian, namanya tempatnya Jarian. Ada hantu namanya Jurig Jarian gitu. Nah, ternyata pada konteks tempat di naskah itu Jarian itu ada tempat yang tidak sehat. Banyak hantunya. Orang pasti banyak penyakit di situ, orang pasti banyak keserupaan kayak gitu. Nah, di konteks itu kita naikin pada konsep konteks pelestarian konservasi lingkungan misalnya secara kebudayaan. Nah, ternyata memang boleh. Misalnya nggak boleh di tempat kayak kubangan badak misalnya kayak gitu. Nah, tempat-tempat yang begitu-begitu di naskah itu ada gitu. sebenarnya ada di naskah-naskah. Ada, termasuk pengobatan, termasuk tata cara kita bersifat kayak gitu. Ada banget tuh pohon-pohon di Kabuyutan misalnya kan gitu. Nah, kita tuh ada itu yang kita udah temu gitu, di ahli kita teliti ya udah gitu bagaimana pemanfaatan serangannya gimana. Gitu. Kalau udah banyak penelitian kayak gitu berarti Bandung Heritage Society udah banyak mengeluarkan buku berarti ya. Buku tidak terlalu banyak, tapi ada orang. Jadi kita tuh gini loh, berpikirnya gini. Ketika kita menemukan ilmu database kan gitu, kita pasti sebar kepada orang-orang yang bisa melakukan lebih detail misalnya. Kita tahu misalnya soal geologi tentang air misalnya. Kita menemukan butuhnya misalnya geologi Van Java gitu. Nah, itu tentang bagaimana mata air yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Ya kita serahin ke teman-teman misalnya jalan-jalan namanya geourban misalnya kan gitu. Nah gitu. Nah misalnya ada yang riset soal Kabuyutan gitu, ada naskah ketemunya di sini, ada soal pengobatan, soal tata letak gitu ya, kawasan gitu. Nah kita kasih ke komunitasnya planologi kayak gitu. Jadi kita tuh udah tahu gitu. Jadi biar kita manusia yang sangat tidak sempurna. Masya Allah. Tangannya cuma dua, matanya cuma dua kan gitu loh. Nah kita hidup berpasang-pasangan, jadi kita memang sangat butuh bantuan teman-teman yang lain, gitu. Kita butuh aktivis yang lain, kita butuh kampus-kampus kan gitu. Kita butuh juga pemerintah gitu. Yes. Jadi kita sangat-sangat multi stakeholder gitu, nggak bisa bermain sendiri gitu. Nah rizkinya adalah Bandung Heritage, makanya bisa 88 tahun adalah melakukan silaturahmi seperti itu. Kerja jaringan kan gitu. Yang penting jaringannya ya. Yes, Jaringan betul. itu paling utama. Yes, gitu ya. Ya kalau saya misalnya di Bandung Heritage nggak punya arkeolog ya tinggal cari teman-teman arkeolog kan, gitu loh. Di Bandung Heritage nggak tahu misalnya cara memetakan uji karbon misalnya, tinggal cari teman-teman yang bisa melakukan ini. Nggak usah ada di Bandung Heritage, kita carilah teman-teman yang punya spesifik soal itu. Iya, harus. Jadi memang program kita memang punya visi ke depan begitu biasanya kan gitu. Kalau setelah melakukan program ini apa yang bisa kita lakukan? Ketika misalnya kita bikin butuh Bandung Lautan Api, kita bikin 10 instalasi, ada teman-teman yang mulai lakukan jalan-jalan kan, kampanyenya. Terus kota udah selalu tiap pada Maret 26 itu selalu melakukan konvoy gitu, jalan-jalan dari malam-malam itu pakai obor gitu kemana gitu. Pas seperti teknologi keadaan Bandung Lautan Api pada masanya gitu. Kalau begitu di Bandung Heritage Society ini suka mengadakan kegiatan kayak jalan-jalan kayak di Bandung kan banyak tempat-tempat bersejarah gitu. Apakah sering melakukan kegiatan? Nah sekarang kalau dulu tapi sekarang ada komunitasnya. Banyak banget dan artinya kita bisa mendetailkan pada posisi yang lain. Makanya kita lebih pada sekarang penegakan aturan gitu loh, Perda gitu ya, bagaimana ini kan gitu. Karena kampanyenya sudah ada warga Bandung yang sudah melakukan itu. Jadi kayak membagi-bagi, masih udah ada orang yang melakukan sendiri gitu ya? Jadi Bandung Heritage nggak melakukan itu.
Iya, bagi-bagi ini aja kan gitu. Jadi kalau mereka butuh literasi ya kita kasih literasinya gitu. Jadi biar mereka perjalanannya itu tidak hanya pada isu dan fenomena saja, tapi pada fakta. Dokumen kan gitu. Rata-rata jalan-jalannya mistis gitu kan. Ya, ya. Bangunan-bangunan kolonial dibilangnya berhantu. Ya. Mereka nggak tahu sejarahnya gitu. Ya, betul. Apakah Bandung Heritage bisa masuk di situ? Ya, kita juga dulu pernah ada kerjasama misalnya sama teman-teman Bandung Trails itu, Urban Heritage itu ngomongnya, Urbandung Heritage itu. Cerita-cerita malah hantu-hantu gitu kan gitu. Nah, SMA 5 misalnya ada hantu Nancy, misalnya kayak gitu. Nah, kita tahu Nancy-nya, tapi ketika ngomongin itu, kita bilang sama teman-teman, kamu nggak akan lihat hantu, tapi lihat bangunannya. Nah, mereka juga nge-underline ketika bangun itu pada malam hari. Bagaimana lighting, bagaimana pohon-pohon sekitarnya kan gitu, bagaimana bangunan itu juga hidup, bagaimana mereka itu sepertinya seperti bernapas gitu. Nah ini yang kita kampanyekan ke mereka juga kan gitu. Nah terus juga kampanye keselamatan sebagai warga Bandung kalau jalan malam-malam kan gitu. Nah gitu lewat bangunan-bangunan lama kan gitu. Yes gitu. Nah terus membagi tugas ke komunitas lain, berarti apakah Bandung Heritage Society ini juga mengajak kerjasama pelestari budaya gitu dalam kegiatan-kegiatannya gitu, atau mereka emang anggota Bandung Heritage Society gitu? Ya di Bandung Heritage Society memang ada, tapi sangat terbatas gitu. Jadi memang kita dibantu sama teman-teman yang lain sih sebetulnya, lembaga-lembaga kebudayaan yang lain gitu yang ada di Kota Bandung kan gitu. Misalnya kita tahu misalnya komunitas film nih, kita mah cuma tahu bahwa film pertama di bangunan namanya Majestic gitu, ada film pertama genre Indonesia judulnya Lutung Kasarung, ini dokumennya Lutung Kasarung gitu, yang bikin saudaranya Wiratakusuma, Bupati Buah Bandung yang berapa gitu, yang kelima. Nah ini yang kita kasih kontennya ke komunitas film. Carilah ini detailnya, masa sih filmnya nggak bisa nemu kan gitu loh. Ya kalau kita nyari film lagi yang itunya kan kita nggak pada komunitas itu. Tapi ketika mereka merasa teralignment untuk melakukan sesuatu yang lebih detail gitu dengan dokumen yang ada gitu, ya akhirnya kita bisa kerjasama. Dulu film yang lama soal Indonesia gitu ya, kita tuh cuma punya 2 bawaan VHS dari ini. Nah ketika kita berbagi gitu, ini 1938, 1910 kita punya, nah berbagi nih, ada teman-teman yang lain punya 2, nah yang 2 dikasih ke yang 1, kita jadi punya 3 dong. Ada teman lagi yang punya 2 lagi, ya kita kasih yang 3 ini, ya kita akhirnya jadi punya 4, punya 5 kan gitu. Jadi berbagi dokumen lah gitu. Dokumen itu juga, nah masalah ini juga yang selalu kita propok ke para peneliti kan gitu. Ini dokumennya udah ada, misalnya buku tentang Dewi Sartika Kautaman Istri, dia bikin buku tentang bagaimana cara wanita Sunda bersekolah gitu. Udah ada PDF-nya kan. Nah teman-teman lama tuh bikinin bukunya, wah kita propaganda, kita sebarin tuh bukunya itu, kita bikin propaganda nih gitu. Akhirnya teman yang bikin buku, cepet-cepet dia bikin buku, takut bukunya kan nggak jadi dibikin sama yang lain kan gitu loh, dia cepet-cepet. Nah begitulah panas-panasinnya kan gitu. Akhirnya buku Dewi Sartika muncul kan gitu. Nah itu sih sebetulnya lewat tangan-tangan yang lain yang baik lah. Kalau nggak begitu nggak ada yang tergerak gitu ya? Yes, begitu. Kan sumber terbatas, pendanaan terbatas kan gitulah. Tapi ya semangat tadi kolaborasi kan gitu. Yes, kan gitu. Nah, sudah di penghujung acara saya sudah digigit-gigit. Siap. Maksudnya apa ini? Joget TikTok. Oke. Jadi sebelum saya tutup, saya mau minta harapan untuk generasi muda untuk heritage di Bandung aja dulu deh. Apa Kang Adi harapannya untuk generasi? Ya harapannya sih sebenarnya lebih banyak berjalan-jalan lagi, karena komunitas sekarang kurang jalan-jalan kan gitu, menemukan identitas warga kotanya kan gitu. Banyak artefak tentang bangunan cagar budaya yang bisa kita belajar, dan banyak juga warisan budaya tak benda juga yang bisa kita ilmai dari warga-warga Bandung. Salah satunya ramah senyum, seneng ngobrol kan gitu loh, dan seneng jalan-jalan gitu loh, karena nggak panas di sini. Nah jadi artefaknya sudah ada, tempatnya sudah ada, tinggal kita melakukan jalan-jalan itu sebetulnya. Nah bagaimana juga mencintai kota itu dengan sebaik-baiknya kota ini mencintainya kan gitu, mencintai dirinya dan warga kotanya gitu. Kalau harapan untuk pemerintah ada nggak? Kalau pemerintah ya ya saya mah cuman berterima kasih aja, sekarang sudah ada aturan-aturan hukum yang sudah ada, terus juga kesempatan sama kita untuk berkolaborasi kan gitu ya. Ya intinya mah mudah-mudahan lebih intens lagi aja, karena
pada sisi situ kita sudah ada namanya strategi pemajuan kebudayaan, berarti memang kita sudah melakukan strategi yang sangat luar biasa. Bagaimana kita berkolaborasi sebetulnya, bagaimana kita menemukan titik temu dan kita bisa ngukur sebetulnya apa yang sudah kita lakukan saat ini untuk hari ini dan masa depan. Nah, itu harapan untuk pemerintah. Yes. Kalau gitu tutup dengan quotes. Quotes dari Kang Ari. Jadi kalau ngomongin quote-nya seperti tadi, kalau ngomongin kebudayaan gitu ya, ngomongin hari heritage gitu, cagar budaya gitu, kita selalu bilang bahwa no artifact no history. History, no document no history, no artifact no history. Jadi harus ada artefaknya, masih ada gitu, jangan dihancurin. Dokumennya harus kita temukan, dan kita juga harus pada posisi pemanfaatan. Kebudayaan ini mau dibawa kita menjadi seorang apa kan gitu. Gitu. Artefak, dokumen dan mantifak. Mantifak. Dengan tuh sahabat budaya ya. Jadi semuanya no artefak no history. Jadi semua cagar budaya OPK itu harus dilestarikan, dan pelestariannya harus dimulai dari kita sendiri. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya.